Oke, kita akan langsung baca. Nah, kita masuk di bagian filsafat manusia. Dari segi filsafat, manusia dilihat dari tiga hal. Manusia adalah tujuan akhir penciptaan, manusia adalah mikrokosmos, dan manusia adalah cermin Tuhan. Yang terakhir ini banyak dikupas dalam perspektif tasawuf atau dalam tradisi tasawuf. Sedangkan dua sebelumnya diulas oleh para filsuf peripatetik. Manusia adalah tujuan akhir penciptaan. Allah menciptakan bumi ini dalam kondisi siap untuk ditempati manusia. Manusia baru didatangkan ke bumi setelah bumi ini siap memfasilitasinya. Allah menciptakan bumi dengan segala isinya, alam semesta dengan segala isinya, mengaturnya agar layak untuk kehidupan manusia. Oleh sebab itu, manusia disebut tujuan akhir penciptaan. Kita ini masterpiece-nya Allah, ciptaan terbaik Allah. Kita dibanggakan di depan malaikat. Allah menciptakan segalanya, tapi yang dipamerkan di depan malaikat hanya manusia. Amarnya juga luar biasa. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang berarti artinya buminya sudah ada. Setelah itu, kuciptakan makhluk masterpiece-ku bernama manusia. Kujadikan khalifah di muka bumi. Manusia dipamerkan meski malaikat agak pesimis. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, mengapa menciptakan model manusia ini? Padahal model manusia ini suka menimbulkan kerusakan, bertengkar, bunuh-bunuhan. Apa tidak cukup pada kami, malaikat yang selalu patuh? Tetapi Allah menjawab, aku tahu apa yang tidak engkau ketahui. Di surat Al-Baqarah ayat 30. Allah sangat sayang pada manusia. Waktu di surga, Nabi Adam diuji di hadapan malaikat. Malaikatnya ditanya, tidak ada yang bisa menjawab. Kata malaikat, aku hanya mengetahui apa yang engkau beritahu ya Allah. Tapi sebelum Allah bertanya kepada Nabi Adam, Allah telah mengajari Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia ajarkan kepada Adam nama benda semuanya. Jadi malaikat tidak diberitahu, sedangkan Nabi Adam diberitahu jawabannya. Itu menunjukkan Allah memang sayang kepada manusia. Allah cinta pada manusia sejak awal. Manusia saja yang jual mahal. Kita sekali lagi ya adalah masterpiece yang paling disayang Allah. Kita adalah tujuan akhir penciptaan alam semesta ini yang diciptakan agar sangat kompatibel untuk manusia. Kenapa kita diturunkan di bumi, bukan di Mars? Sebab di bumi ini semua kadarnya cocok untuk kebutuhan manusia, kelembapan, suhu, matahari, dan jaraknya. Jika matahari lebih dekat sekian meter saja dari bumi, maka semua manusia bakal musnah. Tapi jika lebih jauh cahayanya, tidak akan bisa mencukupi kebutuhan manusia. Ketika matahari melontarkan gelombang yang agak panas saja, padahal hanya gelombangnya saja yang sampai bumi. Banyak kasus orang meninggal lantaran itu. Itu baru gelombang panasnya, belum mataharinya. Kalau mataharinya iseng mendekat saja sedikit, misalnya kita akan binasa. Jadi kondisi bumi ini, laut, suhu, cuaca, dan iklimnya semua kompatibel untuk manusia. Komposisi tubuh kita juga sangat pas dengan alam semesta. Kita diberi hidung di depan dan mata di depan. Jika mata kita berada di samping seperti ayam, kita akan mengalami kesulitan setiap berbicara dengan orang lain. Kita akan melirik terus karena mata kita di samping. Lalu bayangkan jika kita menghadapkan ke atas, kemudian turun hujan dan kita kehujanan, maka kepala kita bisa berisi air semua. Rancangan Allah untuk kita sungguh luar biasa. Rambut, mata, telinga, tangan, siku, semua komposisinya tepat. Siku berada tepat di tengah. Kalau ia agak meleset sedikit saja setelah takbir, kita akan sulit bersedekap sedikit ketika sholat. Manusia sangat kompatibel dan pas untuk alam semesta. Dan itu pasti bukan kebetulan. Kalau menurut teori Darwin, wujud manusia saat ini adalah hasil evolusi selama berpuluh-puluh abad. Jika dia terbentuk sesuai kondisi bumi, semuanya karena kebetulan. Kalau yang cocok hanya satu atau dua, mungkin saja itu kebetulan. Tapi kalau semuanya cocok, pastilah bukan kebetulan.
Manusia sangat cocok, sangat kompatibel dengan alam semesta karena kita memang diciptakan untuk itu. Manusia adalah puncak evolusi kalau meminjam istilah biologi. Kita ini puncak penciptaan, kita adalah final masterpiece yang paling dibanggakan Allah. Banyak filsuf muslim menyebut bahwa manusia adalah mikrokosmos. Dalam bahasa Jawa disebut jagat cilik. Kita adalah alam semesta dalam bentuk mini. Ini karena semua unsur alam ada dalam diri manusia. Api, tanah, air, dan udara. Semuanya ada di dalam diri manusia. Unsur dalam fisik kita mengandung mineral. Dalam diri manusia ada unsur tumbuhan, unsur hewan, juga unsur malaikatnya, unsur ilahiyah. Dari sisi kosmos, manusia memiliki semuanya. Diri kita mengandung unsur mineral, tumbuhan, dan hewan. Kita tumbuh dari kecil kemudian besar hingga akhirnya mati. Semua itu adalah unsur tumbuhan. Kita juga memiliki mobilitas, agresivitas, dan ambisi, di mana semua itu bersifat hewani. Nafsu itu sifat hewani. Karena itu kita disebut mikrokosmos, karena semua yang ada di jagat besar makrokosmos terkandung dalam diri kita. Makan, tumbuh, dan berkembang biak itu ciri-ciri nabati, sehingga bila dalam hidupnya seseorang hanya fokus pada makan, tumbuh, kawin, dan berkembang biak, berarti dia masih berada pada level tumbuh-tumbuhan. Sedangkan jika dia hanya menuruti insting gerak ambisi agresif, menyerang orang lain seperti manusia tersebut, baru berada pada level hewani. Imam Ghazali membagi hewan menjadi dua golongan, hewan ternak dan hewan buas. Bahimiyah dan sabuiyah. Bahimiyah binatang ternak, sabuiyah binatang buas. Binatang golongan bahimiyah, binatang ternak, hanya fokus pada makan, minum, dan berkembang biak seperti sapi dan kambing. Mereka tidak punya ambisi, tidak punya cita-cita, hidup pokoknya begitu saja. Diseret ke utara atau ke selatan, mereka menurut saja. Kebalikannya adalah sabuiyah. Agresif luar biasa, ambisius, nabrak kiri, nabrak kanan, keinginannya harus terpenuhi meski dengan kekerasan. Dalam diri kita juga ada sifat seperti itu. Karenanya, telitilah hidup Anda. Gaya apa yang kira-kira Anda terapkan dalam hidup Anda? Tumbuhan bahimiyah atau sabuiyah? Sementara yang disebut unsur manusia dalam diri manusia adalah natik dan akil. Natik adalah kemampuan berbahasa, berbicara, sedangkan akil adalah kekuatan berpikir, daya intelektual. Itulah yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia. Natik itu berbicara, berkomunikasi dengan dasar akal, menggunakan bahasa. Akal sendiri ada 3. Nah, akal teoritis, akal kognitif, dan akal praktis. Para tokoh tasawuf falsafi malah menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah cerminan Tuhan, bayangan Tuhan di bumi. Dalam diri kita ada pantulan ketuhanan. Logikanya begini, segala hal di alam semesta ini memantulkan unsur ketuhanan, baik itu jalaliyah atau jamaliyah. Jalaliyah adalah keagungan, kebesaran, atau kedahsyatan, sedangkan jamaliyah adalah keindahan. Apapun dalam kehidupan ini pasti ada salah satu dari 2 unsur ini. Penampakan gunung itu sangat indah, itulah unsur jamaliyahnya. Tapi ketika ia meletus, dahsyatnya mengerikan, muncul unsur jalaliyahnya. Pada apapun ciptaan Allah pasti ada 2 unsur ini. Karena Allah yang menciptakan, maka kualitas ilahiyahnya pasti ada. Bila dalam diri manusia ada jagat kecil atau miniatur alam semesta, sedangkan segala sesuatu di alam semesta ini mengandung kualitas-kualitas ketuhanan, maka otomatis kita ini hakikatnya adalah ilahi. Ya. Karena itu ada yang menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya makhluk spiritual, makhluk ilahi yang diturunkan ke bumi. Manusia bukan makhluk jasad yang naik level jadi spiritual. Hakikat manusia adalah spiritual, hanya saja dibungkus oleh jasad. Itulah maksudnya manusia adalah cermin Tuhan di muka bumi ini. Allah menampakkan dirinya dengan sifat-sifat yang bisa ditiru oleh manusia, yang dalam kajian tasawuf dikenal dengan istilah takhallaq bi akhlaqillah. Misalnya,
Allah berkehendak memperkenalkan dirinya lewat Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya. Kalau gitu, kalau kita ingin jadi orang baik, tirulah sifat itu. Allah menampakkan keadilannya ketika kita ingin menjadi manusia yang kamil. Yang seperti ini dalam tasawuf, diperkenalkan dengan takhallaq bi akhlaqillah. Allah tidak terbatas sementara kita sangat terbatas. Kita tidak mungkin seperti Allah yang menyayangi seluruh alam semesta yang maha luas ini. Kita tidak sedahsyat itu. Kita limited, terbatas. Kita jalankan kasih sayangnya dalam batas kita saja, tapi khalqnya, akhlaknya adalah akhlak yang dimiliki Allah. Itulah kenapa dalam tasawuf ada istilah takhallaq bi akhlaqillah. Ya. Yaitu dalam rangka menampilkan jati diri kita sebagai cerminan Tuhan di bumi. Kita adalah wakil Allah, khalifah Allah di muka bumi, khalifatullah fil ard, maka sudah seharusnya kita memosisikan diri sebagai cermin Allah di muka bumi. Karena kita adalah wakilnya. Wakil itu punya tugas menjalankan posisi yang diwakili. Kendati kita menjadi wakilnya, tapi jangan lantas kita merasa naik level menjadi Tuhan. Ini beda dengan organisasi, di mana wakil ketua bisa naik menjadi ketua. Itulah manusia, tujuan akhir penciptaan mikrokosmos dan cerminan Tuhan di muka bumi. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.